dengan kata-kata sendiri. Oke, baik, garis besarnya begini, pojok ini agak spesifik ya, bagian dari opini yang tapi cuma ada di pers Indonesia, di pers lain tidak ada. Jadi ya bagian dari opini ya tetap harus dipelajari meskipun mungkin di dunia sebenarnya nggak ada ini, ada aja di Indonesia. Seperti yang ada di materi itu, pojok adalah tulisan pendek berisi tanggapan, kritikan atau sindiran terhadap suatu masalah, suatu keadaan atau peristiwa yang tentu yang aktual ya, yang sudah menjadi pemberitaan. Jadi itu selalu jadi kriteria sudah menjadi pemberitaan. Banyak hal menjadi pemberitaan, tapi tentu di antara pemberitaan itu selalu dalam kurun waktu tertentu selalu ada peristiwa yang penting, ada yang dominan gitu ya. Kalau di koran misalnya ada yang jadi laporan utama, ada yang hanya di halaman dalam. Kalau penting berarti di halaman pertama dong gitu. Jadi ada pemberitaan, jadi sama tajuk rencana ya dibikin tajuk rencana, ada beberapa hal penting lalu dipilih yang dianggap paling penting gitu. Karikatur juga begitu, ada beberapa peristiwa aktual lalu kemudian merasa perlu atau cocok dibikin jadi karikatur, dibikinlah karikaturnya gitu. Jadi sama fungsinya ya. Peran pojok adalah untuk berita-berita yang aktual atau kemarin ada pemberitaannya sebelumnya gitu. Nah, seperti saya bilang tadi, pojok berasal dan memang hanya ada di pers Indonesia, ya terutama adanya di surat kabar ya, di majalah jarang ditemukan. Menurut catatannya, pojok ini pertama kali ada di surat kabar kaum muda, itu tahun 1913 ya, awal abad 20 ya, dengan nama Iseng-Iseng. Jadi waktu itu yang pertama ada. Nah, kelahiran rubrik itu dan rubrik lain juga yang ada diperkirakan berkaitan dengan semangat kebangkitan kebangsaan ya, pada awal tahun 1900-an, abad 20. Waktu itu banyak, seperti saudara tahu, ada banyak pergerakan kebangsaan ya. Ada Budi Utomo, ada Serikat Islam, ada Serikat Dagang Indonesia, Serikat Dagang, dan macam-macam yang sebenarnya bagian dari kesadaran bangsa Indonesia untuk melawan penjajah ya sebagai pribumi. Jadi ya kebanyakan organisasi ini memiliki koran-koran juga, surat kabar, meskipun dalam bentuk yang sederhana ya pada zaman itu, tentu tidak seperti surat kabar sekarang. Dicetaknya juga sederhana mungkin sebagai bagian dari alat perjuangannya. Jadi mereka menulis gitu. Bukan hanya di Indonesia ya, pemuda-pemuda Indonesia yang belajar di Belanda juga bahkan membuat media juga kayak Bung Hatta gitu. Ada rakyat berdaulat, rakyat atau kayak semacam itu ada. Jadi rubrik pojok ini dipakai sebagai ruang untuk menyindir gitu ya, kayak semacam mengkritisi dengan cara lucu, dengan cara satir gitu, ruang pojok ini. Jadi ya seperti itulah, akhirnya sampai zaman berkembang sampai ke abad kemerdekaan, ruang pojok itu kemudian menjadi semacam warna khas surat kabar, terutama surat media di Indonesia. Tapi tidak semua juga surat kabar mempunyai itu ya. Jadi semacam ciri khas dari rubrik opini lah, sama seperti dengan tajuk rencana, sama dengan karikatur, karena dia dianggap sebagai jenisnya itu jenis opini juga gitu, jadi pendapat juga. Tapi itu tadi, tidak semua juga surat kabar, termasuk sekarang yang saudara-saudara bisa lihat contohnya di bawah.
ada surat kabar yang memiliki rubrik pojok, Republika punya, Jawa Pos punya, si Kompas punya, itu yang lain-lain ada sih di daerah-daerah juga biasanya punya. Kalau saudara tinggal di misalnya di Bandung, coba lihat koran Bandung, Pikiran Rakyat, ada yang nggak rubrik? Kayaknya kalau nggak salah ada juga rubrik pojoknya. Kalau di Semarang ya Suara Merdeka ya, Suara Merdeka itu koran, maksudnya koran lama, koran legenda di daerah itu. Jadi kalau disimpulkan pojok itu menjadi semacam rubrik kecil, biasanya diberi nama rubrik, ya ada namanya dikasih gitu. Terus kemudian yang mengkritisi sekarang ditaruh juga di bawah namanya, gitu namanya. Jadi kalau samaran ya penulis ya kayak lucu-lucuan aja, kayak seperti lucu-lucuan. Jadi kalau di Kompas itu kan saudara lihat contohnya di bawah rubrik pojok mereka namanya pojok, ya pojok tetap pojok namanya, tapi penulisnya pakai nama Mang Usil gitu ya. Jadi seolah-olah ini sekedar usil. Ada juga ini yang dikasih semacam ilustrasi permanen gitu, permanen sesuai nama rubriknya, nama apa julukan rubrik pojoknya. Dengan biasanya bernada lucu sih karena memang pojok itu bernuansa kayak karikatur. Jadi kalau bisa dibilang bahwa sebenarnya pojok ini adalah karikatur dalam bentuk kata-kata ya. Kata-katanya tidak terlalu banyak. Sebenarnya sasarannya seperti itu, mengkritisi, menyindir sesuatu gitu. Jadi kayak karikatur dalam bentuk kata-kata. Seperti itu sebenarnya intinya. Nah, ciri khasnya bentuknya di materi sudah ada. Biasanya ada kalimat topik yang satu kalimat aja, misalnya yang berbentuk kesimpulan atau kadang-kadang juga inti dari sebuah pernyataan, misalnya presiden bilang bla 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 gitu, lalu kemudian itulah kalimat topiknya. Presiden bilang silakan pulang mudik tapi tetap jaga prokes kesehatan gitu. Ya mungkin entah tanggapannya apa ya, tergantung yang itu tadi. Kualifikasinya adalah bahwa sebenarnya ya mengkritisi tapi juga bernada lucu, sama dengan karikatur ya. Jadi kalau nggak tajam gitu, tapi kemudian juga nggak lucu, kayaknya percuma juga jadi pojok. Saudara bisa lihat di bawah lah, banyak yang sebenarnya nggak lucu. Nah itu kalimat topiknya biasanya ya kesimpulan, biasanya hanya satu kalimat, lalu kemudian ditanggapi. Nah tanggapannya itu yang mengkritisi tadi, yang diharapkan tajam tapi juga lucu gitu ya, itu yang disebut kalimat paralel ya. Nah itulah sebenarnya yang termasuk opini, yang benar opini dalam pojok itu adalah kalimat paralel itu sebenarnya. Kalau kalimat topik itu kan kayak semacam pernyataan atau kesimpulan yang ada kan sebenarnya diambil dari berita gitu. Tapi yang opini adalah sebenarnya kalimat paralel itu. Jadi berisi berupa kalimat tanggapan, umumnya bersifat lucu atau humor gitu ya, atau menyindir. Tapi kadang hanya sekedar tanggapan berupa penegasan opini atau sikap ya, sering seperti itu. Dalam bentuk pendek ya, seperti tajuk juga, tapi ini dipendek hanya kalimat. Nah itu dia, jadi kalimat paralel ini ya bisa jadi sebenarnya setuju atau mendukung dengan apa yang dinyatakan di kalimat topiknya. Itu yang disebut paralelnya paralel suportif ya, mendukung ya, sejalan gitu ya, setuju dengan kalimat topik. Tapi ada juga yang mengkritisi atau menentang atau menegur atau katakanlah tidak setuju dengan, berlawanan dengan apa yang di kalimat topik itu. Jadi ya makanya sering namanya mengkritisikan, menyatakan sesuatu yang setuju, tidak setuju, seperti itu. Pojok biasa hanya terdiri dari satu kalimat, yaitu tadi, dan itu juga tanggapannya juga sama. Jadi kalimat paralelnya juga biasanya satu kalimat aja, jarang yang ada dua gitu ya. Ya bukan tidak mungkin kalau kalimat pendek. Nah di materi yang saya berikan tadi malam ada itu contoh contoh pojok dari itu yang tahun kemarin, materi tahun kemarin ya.
saudara bisa lihat di sana ada yang menurut saya sih tidak ada yang tidak ada yang agak lucu yang tajam gitu menurut saya sih, kayak seperti Kompas 9 Maret. Contohnya apa ya, konflik parpol bisa ganggu atasi pandemi. Apa? Maksudnya ada konflik-konflik partai polisi, jadi dia bisa mengganggu penanganan COVID waktu itu ya, tahun kemarin ya. Kritiknya nggak yakin partai itu mikirin pandemi ya, jadi mereka nggak mikirin pandemi, malah memanfaatkan, mungkin bisa jadi. Tetap aja orang ribut ya, udah ada pandemi, pemerintah melakukan ini, lalu orang partainya mengkritik ini, mengkritik itu, tidak melihat kita perlu mengatasi, sama-sama mengatasi pandemi, tapi kepentingan dia gitu ya, semacam itu. Ya benar juga sih. Anak pekerjaan. Maaf memotong. Itu banyak teman-teman yang belum di ACC, katanya mau masuk ke Google Meet tapi belum di ACC. Gimana? Masuk ke Google Meet? Ya, ada dua nggak kedengaran karena saya lagi lihat materi soalnya. Saya nggak share tapi saya lihat materi. Udah kok. Terima kasih Pak. Lalu kemudian yang kalau ya itu yang di Kompas kemarin, tidak ada yang contoh yang tahun kemarin di Republika ada. Kalau di Republika nama rubriknya pojoknya rehat ya, rehat itu istirahat ya, istirahat sejenak gitu ya. Jadi kalian lihat aja nanti kalau beli Republika, lihat di halaman 1 agak di sebelah kiri bagian bawah itu ada rubrik rehatnya. Ada yang rasa lucu, ada yang enggak juga gitu. Kayak contoh di situ, Republika tanggal 7 bulan 4 tahun lalu, survei masyarakat makin takut bicara politik. Itu kalimat topiknya. Terus kalimat paralelnya, takut diserang buzzer ya, gitu ya. Itu di masyarakat kan gitu. Kalau orang mengkritisi Jokowi langsung diserbu sama buzzernya. Sama juga kita mengkritik yang lain kan sama juga, punya buzzer juga. Banyak kan teroris di media sosial misalnya. Ya kritik masyarakat sekarang kan lewat media sosial. Ya agak ini juga dia memahami. Pengamat titik 2 lebih bijak, Muldoko dirikan partai baru. Terus pertanyaannya apa? Tanya paralelnya emang gampang gitu ya. Jadi maksudnya kan Muldoko waktu itu mereka merebut Partai Demokrat ya. Tahun kemarin tidak terlalu ini juga. Contoh lain yang ada di situ yang dari Jawa Pos, nama rubrik pojoknya Mr. Pecut. Ya itu permainan seperti itu, tapi dia biasanya cuma satu. Itu sebelah kiri juga, sebelah kiri agak ke bawah, ya, halaman 1 ya. Yang lain ada juga. Contohnya di Medan ada yang di halaman terakhir, di halaman belakang di kanan atas gitu. Di Medan Sinar Indonesia Baru. Siapa? Mat Kepiting atau apa gitu. Ada. Nah, ini Mr. Pecut biasanya cuma satu, itu ada contohnya di sana. Tarif listrik tak naik sampai Juni. Itu kalimat topiknya begitu. Terus kalimat paralelnya, kalau ternyata naik berarti ada kudeta tarif. Ya kurang terlalu juga, orang jadi mikir juga dengannya maksudnya apa sih gitu ya. Menurut saya tidak terlalu baik. Nah itu yang contoh tahun kemarin. Nah ada beberapa yang contoh yang secara umum fungsi pojok kurang lebih sama dengan karikatur. Saya sudah sebut tadi dengan bentuk kata-kata, karena itu sebagai opini media semestinya kalimat paralelnya mengandung satu sikap atau moral tertentu, itu idealnya begitu ya. Baik yang mengkritik atau kontradiktif, itu tadi ada dua macam kan, yang kalimat paralel itu ada yang kontradiktif maupun yang mendukung atau suportif ya, jadi mestinya tajam, lebih jelas gitu, tajam gitu. Kriteria kalimat paralel yang baik adalah yang kritis ya, sekaligus
seperti halnya karikatur kritis sekaligus lucu ya, kayak karikatur. Kalau enggak, kalau cuma kalimat biasa buat apa juga gitu kan. Ya kurang lebih begitulah fungsinya. Seperti karikatur itu kita tersenyum tapi kita merasa kena juga, kita merasa keberatan juga dengan sesuatu ya, memang iya mesti memang begini gitu. Kita mewakili sikap masyarakat juga. Jadi dia mengkritik sesuatu lalu kita juga merasa kita memang mengkritik hal itu. Mestinya begitu. Saudara bisa lihat di itu ya, dan itu kritik itu bisa sesuatu yang menjadi hal yang lebih permanen karena lebih dibuat sedemikian rupa ya. Contohnya gini, Kapolri menegaskan anggota kepolisian tidak boleh arogan kalau ingin dicintai masyarakat. Itu salah seorang Kapolri ngomong waktu itu mungkin, cuman kemudian kalimat paralelnya hanya polisi tidur yang tidak arogan, jenderal gitu ya. Jadi ya perasaan masyarakat seperti itu. Di mana-mana juga polisi galak gitu ya. Di mana-mana juga masyarakat kalau nggak terpaksa, kalau nggak ada urusan, nggak mau berurusan dengan polisi. Kadang-kadang baik-baik jarang yang sopan lah, mau kemana? Tuh, itu ya mencegat, apalagi kalau mencegat orang, kalau apa gitu. Jadi semacam itu. Dalam kenyataan di masyarakat ya jarang juga lah, kecuali memang dia keluarga polisi ya. Ya, nggak bisa dihindari juga gitu. Jadi ada kesan bahwa polisi itu sesuatu yang ramah, jarang di masyarakat kita, jarang. Dan kita mau berurusan biasanya kan ada masalah, kita kemalingan, kita kena tilang, kita harus membuat surat sesuatu, kita harus mengurus SIM, mungkin begitu. Nah, begitulah ada beberapa contoh di situ. Yang terakhir itu ada berita 2000 perusahaan modal asing di Indonesia tak bayar pajak selama 10 tahun. Modal asing kan besar-besar perusahaannya, penghasilannya besar-besar. 10 tahun lagi, kan gitu. Itu ya layak disoroti dalam pojok. Bahkan dalam tajuk mestinya ya. Terus kalimat paralelnya mungkin karena mereka sudah bayar yang lain-lainnya tanda kutip. Ya biasanya begitu. Keluar sebuah peraturan karena sogok, dibayar mahal ya. Kalian bisa lihat yang terjadi, kenaikan harga minyak goreng ternyata karena ada permainan produser CPO besar ya di Indonesia ya, Wilmar apa segala macam, dan karena ada izin dari Dirjen Perdagangan Luar Negeri, bisa dah. Dirjen itu di bawah menteri-menterinya, kok sampai nggak tahu sampai minyak goreng apa. Kalau saudara lihat ada berita sidang paripurna kabinet tanggal 5 April ya, Jokowi marah dengan cara dia marah bahwa sudah 3 bulan minyak goreng hanya minyak goreng naik menjadi keributan masyarakat. Tidak pernah ada penjelasan dari menteri kenapa bisa seperti itu, apa yang terjadi gitu. Kayak semacam itu. Dan kalau saudara lihat dengar pendapat Menteri Perdagangan dengan DPR itu, yang menterinya Lutfi itu dikit-dikit ngomong nengok ke belakang gitu loh, yang di belakangnya membisikkan gitu, seperti dia nggak menguasai persoalan kementeriannya. Nah, yang membisikkan yang dari belakang itu ternyata itulah yang ditangkap itu. Itulah Dirjen Perdagangan Luar Negeri sebenarnya. Jadi dia belagak jadi bantu menteri padahal dia yang biang utamanya itu. Kayak gitulah Indonesia ya. Nah, bisa keluar peraturan itu ya disogoklah berapa miliar gitu kan, supaya keluar peraturan, disogoklah berapa miliar supaya bisa dapat izin impor daging sapi, alasannya untuk kebutuhan lebaran gitu ya, daging sapi, padahal sebenarnya enggak juga, daripada itu udah pernah terjadi itu yang kaya raya ya. Kalau Anda dapat impor 300.000 ton gitu, 1 kilo selisih harganya dengan di luar negeri 10.000, Anda sudah langsung kaya raya. Ya, jadi Anda bagi-bagi 1.000 buat Bapak ini, 1.000 buat si anu, 500 perak, 20 perak buat si anu, orang mereka udah pada bisa beli mewah itu. Ya. Karena ada 300.000 ton kali 1.000 kilo itu berapa? Itu gitunya. Kalau 1 kilo untungnya berapa? Totalnya dapat duitnya berapa gitu. Nah, nggak apa-apa lah kasih Bapak itu 5 miliar kan. Langsung
Poya-poya dia, pergilah dia berlibur dengan anak istrinya ke luar negeri nanti kan. Beli rumah lah satu yang harga berapa M, beli mobil lah. Itu dengan apa? Jadi korupsi bukan hanya korupsi uang sebenarnya. Korupsi izin lebih mahal. Banyak orang-orang membuka perkebunan 100.000 hektar. Dia apa gitu, izinnya dari mana? Kementerian Kehutanan. Padahal yang disebut hutan itu di situ tinggal orang-orang kampung orang yang sudah turun-temurun gitu. Itu yang sering menimbulkan konflik di Indonesia. Kalau mengetahui bagaimana konflik persoalan masyarakat adat di Indonesia. Izinnya itu mahal, Boy. Izinnya dia memberikan izin itu mahal sekali. Dan makanya curigai bahwa platform kementerian kenapa sering dibagi-bagi antar partai gitu. Secara Menteri Kehutanan siapa? Siti Nurbaya dari partai mana? Nasdem gitu. Wah, itu jadi tambangnya sumber uangnya lah itu nanti buat Nasdem kan. Entah bagaimana menjual hutan entah berapa ribu hektar lah. Kasih izin lah buat bikin untuk perdagangan kayak entah untuk perkebunan untuk apa. Dapatlah duit besar. Itu contohnya korupsi izin ya. Korupsi dalam bentuk izin. Jadi ya bisa jadi. Itu dalam soal tadi, soal bagaimana apa 10 tahun sudah ada ribuan perusahaan modal asing, 10 tahun tidak bayar. Ya mereka udah meraih untung seberapa besar itu luar biasa. Masa nggak bayar pajak sih? Negara kita memang begitu sih. Negara gila. Manusianya manusia gila. Seperti minyak goreng tadi. Nah gitu ceritanya. Nah yang terakhir saya di bagian akhir itu saya taruh. Itu contoh yang awal karena itu materi tahun kemarin. Sama aja. Saya ada kasih contoh yang baru yang minggu ini. Satu dari Kompas yang hari Senin kemarin, yang dari yang dari Jawa Pos hari Selasa ya kemarin benar. Kemarin lusa kalau yang dari pojok Kompas saudara lihat aja sendiri apakah itu pojoknya lucu dan kritis. Menurut saya sih enggak. Ya saya nggak tahu juga. Tergantung siapalah yang membuat di Kompas sana. Yang jelas karena ini opini juga ya pasti dibikin salah seorang yang tugas itu orang senior juga lah, nggak mungkin orang-orang biasa gitu, pasti dah. Tapi kalau dia nggak punya selera humor ya nggak bisa juga. Contohnya Kompas itu liburan tak lagi rebahan, maksudnya tidur-tiduran. Nah, ya mungkin maksudnya 2 tahun ini kan karena pandemi orang di rumah aja nggak unik gitu ya. Nah kalimat paralelnya dari rebahan ini memenuhi jalan gitu ya. Sekarang di jalan. Gitu ya. Enggak lucu juga menurut saya, enggak ada sesuatu juga yang perlu dipikirkan. Ya memang orang banyak di jalan jadinya. Enggak ada yang lucu menurut saya situ. Kalau yang lucu kan yang seperti terjadi tahun-tahun sebelum pandemi. Lagi gencar-gencarnya mendekati suasana pemilu gitu, banyak orang mengkritik Jokowi karena bermusuhan karena faktor politik, tapi ya namanya mereka lebaran. Mereka mengkritik Jokowi di jalan naik jalan tol yang dibangun Jokowi. Nah Indonesia banyak begitu tuh. Nah itu menurut saya lucu. Ya. PNS, pegawai negeri dibayar pemerintah, tapi kerjanya mengkritik pemerintah gitu. Lu kan bagian dari pemerintahan itu juga, makan dari situ juga. Menurut saya lucu. Cuman kalimatnya gimana caranya gitu. Jadi dia mengkritik pemerintah, bla 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 gitu. Tapi dia melakukan itu sambil menikmati hal yang dilakukan pemerintah itu. Dia melakukan itu di jalan tol yang dibangun si Jokowi gitu. Menurut saya lucu gitu. Tapi kalimatnya gimana supaya lucu? Menurut saya begitu sih, yang lucu. Terus maksudnya nggak tahu apakah ada sesuatu berita yang mempersalahkan, saya nggak tahu, maaf, nggak ngerti. Terus yang ketiga penyaluran BLT itu bantuan langsung tunai minyak goreng sudah 83%. Terus kalimat paralelnya tersisa 17% harusnya sebentar lagi.
Ya memang iya. Kalau udah 83% berarti sisinya 17%. Tidak ada sesuatu yang menarik menurut saya. Tidak ada sesuatu yang kritis. Tidak ada sesuatu yang apa disoroti, ditayang gitu ya menurut saya. Jadi tidak selalu baik juga lah. Mr. Pecut, Jawa Pos kemarin dia Jawa Pos hanya satu biasanya. Saya Republika kemarin nggak dapat. Disarankan sisihkan 30% THR untuk dana simpanan gitu ya. Terus kalimat paralelnya masalahnya 90% sudah habis buat bayar utang. Oh ya mungkin ya banyak orang dapat THR juga nggak ngaruh karena biaya hidup tinggi, banyak utang gitu ya. Kalau banyak utang ya sebenarnya nggak jadi persoalan ya. Kalau misalnya karena dia kredit mobil misalnya, ganti mobil ya bukan urusan orang lah. Kalau dia duitnya habis, saya kira gitu. Nah, di situ saya bikin tugas tidak ada yang harus dikerjakan karena saya udah jelaskan juga supaya karena saya bagikan tadi malam, jadi supaya saudara-saudara memperhatikan pojok yang 2 itu pojok baru gitu ya. Yang di atasnya itu pojok tahun lalu, supaya saudara memperhatikan itu aja intinya. Saya kira itu intinya. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Pak, izin bertanya Pak. Tidak terlalu banyak. Ada yang mau bertanya silakan. Jalan Pak. Siapa? Jalan. Izin bertanya. Suaranya pelan. Suaranya pelan. Iya, izin saya. Silakan. Melan, iya, mohon maaf sebelumnya saya nggak bisa on cam ya Pak, soalnya di rumah lagi rame. Pertanyaannya Pak, tadi saya semalam saya sempat nyari informasi seputar rubrik juga di daerah saya. Tapi mohon maaf bukan rubrik, pojok, tapi pojoknya itu ada fotonya Pak, baru di bawahnya ada keterangan. Memang bisa seperti itu ya Pak? Pojok itu ada fotonya juga, lalu diberikan keterangan atau bagaimana? Apa yang seperti Bapak contohkan tadi seperti itu saja? Di media mana itu? Di Radar Banten Pak. Radar Banten. Radar Banten Pak. Radar Banten. Iya. Iya. Ya mungkin mereka menciptakan itu pojok seperti itu, tapi kalau pojok yang benar nggak seperti itu kan. Pojok yang benar yang seperti ini ya. Bisa aja orang membuat itu pojok, barangkali dia tidak pernah tahu juga bahwa ada pelajaran ini dalam ilmu jurnalistik kan. Ya, tidak seperti itu. Bisa aja kayak foto spot gitu ya, misalnya mungkin nggak tahu. Kalau foto benaran ditaruh ya. Kalau pojok yang seperti ini ya, dia terikat dengan kalimat paralel dengan kalimat kalimat topik ya. Ya mungkin aja bisa dia menyebut itu pojok dan tidak berpikir tidak terkait-kait dengan yang kita pelajari ini, bisa aja. Ya, tapi kalau dia media besar menurut saya tidak akan melakukan itu ya. Kalau dia media media konvensional, streaming, Kompas, Media Indonesia atau apa gitu, pasti menyebut pojok bukan itu kan, gitu ya. Media lokal mungkin aja, mungkin nggak tahu dengan bahwa ada sebenarnya bagian dari jurnalistik yang namanya pojok itu, mungkin nggak tahu, jadi hanya menyebutnya pojok gitu. Saya nggak tahu, saya pernah nggak lihat itu, saya nggak pernah lihat. Iya Pak. Lalu Pak ada lagi pertanyaan. Kalau di media sekarang ya Pak, kan banyak juga kan berita-berita online juga. Tapi ada yang satu yang menarik ketika saya ternyata ada kesamaan juga antara Opperhot sama pojok ini Pak. Bapak tahu Opperhot? Kalau di media online mana? Biasanya di media-media kampus gitu Pak. Ada juga kayak SMA tapi punya kayak organisasi kampus gitu. Terus ada kayak setiap kontennya tuh ada kayak Opperhot gitu Pak. Contohnya tuh setiap seminggu sekali gitu. Ya mungkin gitu ya, mungkin nggak tahu bahwa di jurnalistik ada namanya pojok, tapi bentuk itu dikenalin orang. Ada kalimat pernyataan, ada kalimat topik menyatakan sesuatu atau apapun itu, lalu kemudian ditanggapi gitu ya, bisa aja gitu. Ada bentuk-bentuk pojok yang kemudian juga ya mungkin tanpa dasar juga seharusnya pojok itu bagaimana gitu, tapi mereka mengenali bentuk itu, bisa aja. Nah makanya kita kalau di jurnalistik kayak seperti ini, kita pelajari dengan yang sebenarnya pojok itu seperti apa gitu. Bentuk-bentuk itu bisa aja di masyarakat kan ada mengkritiki seperti itu. Misalnya
kayak seperti itu mungkin orang bisa mengkritik di situ bisa aja bebas, tapi kita tetap kalau dalam konteks opini jurnalistik kita harus tetap memperhatikan misalnya kayak karikatur bisa menyindir orang, tapi jangan sampai ya misalnya kayak Jokowi dibikin meleot-leot mukanya jadi lucu gitu, tapi nggak boleh juga jadi penghinaan gitu. Kayak gitu, ada etika kalau di kita ini opini jurnalistik. Nah, apakah mereka mengetahui itu ya saya nggak tahu, tapi bentuk itu ada dalam bentuk bisa aja gitu. Bisa aja gitu tanpa mereka mengetahui bahwa ada dalam jurnalistik ada pojok, jurnalistik Indonesia terutama ya khususnya ada pojok dan dia harus dilihat bentuknya seperti apa. Bentuknya ada kalimat kalimat topik, ada kalimat paralel itu bisa ada yang suportif, bisa ada kontradiktif, mungkin dia nggak tahu soal itu, bisa aja ada gitu ya. Saya kira gitu ini. Kalau mereka tahu itu ya bagus, berarti mereka akan menjaga. Iya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Oke. Ada yang lain? Jadi dengan demikian udah ada pengumuman ke mahasiswa. Ke saya sih nggak ada pengumuman, yang ada ke saya itu jadwal UTS sama soal UTS ya. Nggak ada pengumuman libur kapan gitu, nggak ada. Jadi liburnya kapan? Ada liburnya nggak kita ini? Ada liburnya Pak. Dari tanggal ada, berapa? Pak. Dari tanggal 29 sampai tanggal 6. Oke, berarti ini 29 itu hari Sabtu ya? Jumat. Hari Sabtu, mulai hari Sabtu besok sampai hari Jumat. Dari hari Jumat Pak. Mulainya dari hari Jumat Pak. Ini tanggal berapa sih? Ini tanggal 27 kan? Sekarang tanggal 27 Pak. Iya 27. Berarti kalau tanggal 29 hari Sabtu kan? Jumat. 28 Hari besok Jumat, Jumat. Ini Kamis kan? Jangan jadi error dong. Ini Rabu Pak. Ini Rabu. Ini Rabu ya? Oh iya, saya yang error kalau gitu. Perasaan saya Kamis, berarti dari hari Jumat ke Jumat lagi gitu ya? Kayaknya tanggal berarti kita nggak kuliah sekali atau 2 kali? Sekali ya? Kita liburnya sekali atau 2 kali? Nggak kuliah, mata kuliah Bapak itu cuma sekali Pak. Ya libur, ya oke. Ya udah. Maksudnya gitu, jadi kita nggak ada pertemuan lagi, kita itu masuk lagi langsung udah UTS kan gitu maksudnya. Jadi udah langsung UTS, jadi materi yang kita pelajari dalam penulisan opini itu ada 3 topik, satu tajuk rencana, agak banyak di situ 4 kali kalau nggak salah. Kemudian ada karikatur 2 kali, lalu kemudian pojok sekali ya. Jadi materi UTS-nya sudah di situ ya. Jadi sampai di situ aja materi UTS-nya. Nah, jadi nanti habis UTS memang biasanya juga seperti itu, habis UTS baru masuk ke artikel, terutama artikel-artikel yang di jurnalistik, kolom, itu artikel khas koran, kolom, artikel, sampai ke esai. Biasanya begitu. Nah, di bagian itu biasanya artikel, di esai mestinya semua bisa menulis. Jadi UTS-nya gitu, UTS-nya dari 3 topik itu karena tidak ada lagi pertemuan. Nanti kalau ada informasi yang penting yang perlu saya akan sampaikan ya, di dalam masa libur itu saya akan sampaikan lewat grup WA kelas. Ya kalau saudara-saudara juga kalau ada yang mau ditanyakan silakan tanyakan. Di grup juga boleh, di WA pribadi juga boleh. Silakan aja. Jadi udah sampai di sini. Pojok hanya seperti itu ya, perlu Anda memahami mengenai yang lebih mudah mungkin barangkali kalau ketemu media-media, karena nggak selalu ya, kalau surat kabar perhatikan ada pojok apa enggak gitu. Kalau media-media lama ya seperti saya bilang tadi, kalau di Jogja Kedaulatan Rakyat, di Bandung Pikiran Rakyat, di Semarang Suara Merdeka, di Medan Sinar Indonesia Baru, kayak di Jakarta Kompas, itu ada rubrik itu. Biasanya ada rubrik pojok itu. Ya, Indonesia. Saya kira itu aja. Ada pertanyaan lain?